membuka suara lokal dengan tim pro yaitu kelompok 9 dan juga tim kontra kelompok 7. Kita beri tepuk tangan dulu. Sebelumnya pastikan kepada kedua tim apakah sudah siap untuk dimulai. Baik, selanjutnya kita akan langsung mulai saja dari tim pro. Diberikan waktu 3 menit untuk menyampaikan argumentasi awalnya. Waktu dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu dosen dan juga kakak asisten, dan tak lupa untuk kepada teman-teman kita yang saat ini saya hormati. Pertama-tama kita harus tahu dulu pada mosi kali ini program makanan bergizi gratis dan relasi kuasa ketika kebijakan nasional membuka suara lokal. Oke, teman-teman, pada topik ini kita tuh sebenarnya punya pertanyaan penting, yaitu tata kelola atau pelaksanaan MBG mencerminkan relasi kuasa top down yang membatasi suara sekolah dan penerima manfaatnya. Nah, teman-teman, pertama kita harus tahu dulu itu top down itu apa. Nah, berdasarkan jurnal yang saya baca dari jurnal model komunikasi top down dalam pemberdayaan masyarakat, perencanaan top down itu perencanaan di mana penguasaan tertinggi berada di pemerintah sebagai pemberi arahan tanpa harus mendengarkan aspirasi masyarakat. Ini berdasarkan survei tahun 2016. Nah, dari sini itu pada kalimat terakhir tanpa harus mendengarkan aspirasi masyarakat, itu agak menyalahi dari sila keempat kita yang harusnya kita itu bisa melibatkan masyarakat kita untuk misalkan memberi arahan. Misalkan kita mau ini, misalkan kita mau makan ini, mungkin begitu saja untuk top down pada yang pertama ini. Lalu jika ditanya kita ini nolak MBG atau tidak, tentu tidak, teman-teman. Dan kalau misalkan ditanya apakah top down ini itu termasuk dalam si program MBG-nya nih, itu iya, berdasarkan pakar sosiologi dari Universitas Muhammadiyah Malang, Dr. Rahmat and Dwi Susilo PhD, itu pendekatan MBG itu top down. Jadi ini tuh lumayan bisa mengaitkan kalau misalkan si top down dan MBG ini itu udah selaras. Oke, lanjut ke pembahasannya, teman-teman. Nah, pertama, tata kelola itu nggak sesuai sama daerahnya. Nah, teman-teman, kalau misalkan kita lihat, misalkan ada makanan yang nggak sesuai sama daerahnya, misalkan anak Papua sebenarnya bisa diolah untuk mereka makan sesuai apa yang ada di daerahnya. Misalkan ikan apa gitu, kalau nggak salah saya lupa. Dan juga untuk di Sulawesi ada namanya kapurung. Nah, teman-teman, sebenarnya kita tuh bisa untuk si pemerintahnya ini itu memberikan menu makanan yang sesuai sama daerah. Ini tuh supaya bisa efisien buat makanannya sendiri, dan juga makanannya itu nggak ultra processed food. Jadi ultra processed food itu lumayan berbahaya. Disampaikan juga sama ahli gizi yaitu Dr. Tan Sotien. Dia tuh pernah mengkritik kalau misalkan anak-anak kita tuh kebanyakan makannya ultra processed food pada yang model MBG ini, misalkan burger, terus spaghetti, pizza, dan juga customisasi. Baik, waktu selesai. Terima kasih kepada tim pro atas penyampaian argumentasi awalnya. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh tim kontra, yaitu diberikan waktu 3 menit dengan 1 menit waktu diskusi dan juga 2 menit penyampaian awal. Baik, kepada tim kontra bisa dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih atas paparan argumen dari kelompok. Tim kontra sendiri menyikapi dengan premis yang sederhana. Premis itu adalah awal gitu. Apakah betul MBG itu membungkam relasi kuasa? Kalau misalkan betul, berarti runtuh sudah perdebatan kali ini, karena sudah jelas bahwasanya MBG merupakan pembungkaman suara. Tapi kalau misalkan ternyata terbukti tidak, berarti perlu diperdebatkan kembali sebetulnya apa itu pembungkaman relasi kuasa. Negara memang memiliki kuasa, tapi kuasa tersebut dilegitimasi melalui mandat gitu. Karena kita demokratis, artinya ada sistem, artinya ada juga yang namanya kedudukan, artinya ada satu kebijakan dan regulasi yang tidak bisa dilangkahi begitu saja. Menyikapi bahwasanya menu yang diangkut atau menu yang dimuat dalam program makan bergizi gratis merupakan menu comfort food atau menu makanan cepat saji, perlu digarisbawahi bahwasanya negara sudah memiliki badan gizi nasional yang mengatur regulasi tersebut gitu.
Kalau misalkan kita menyalahkan pemerintah terkait pemuatan gizinya atau terkait pemuatan makanannya, makanya kita harus menggarisbawahi siapa pelaku di belakangnya. Kalau misalkan terbukti bahwasanya pemerintah sudah melakukan regulasi atau membuat peraturan, tapi yang melanggar itu adalah oknum-oknum dapurnya, maka perlu digarisbawahi lagi kembali bahwasanya yang perlu diperdebatkan sebetulnya bukan pembungkaman suaranya, tapi oknum-oknum yang ada di baliknya gitu. Nah, terkait pemerataan food atau pemerataan makanan dari lokal, tidak. Terima kasih kepada tim kontra atas penyampaiannya. Selanjutnya dilanjut dengan tim pro untuk menyampaikan sanggahan terhadap tim kontra. Diberikan waktu 3 menit dengan 1 menit diskusi dan juga 2 menit penyampaian. Dimulai dari sekarang. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menyampaikan bahwa memang benar bahwa Badan Gizi Nasional menetapkan standarisasi daripada menunya ini. Namun kita perlu lihat bahwa yang ditunjuk oleh Badan Gizi Nasional untuk melaksanakan program MPG ini secara mayoritas, khususnya di Sumatera dan di Jawa Tengah, itu ialah kepolisian. Nah, saya juga sudah menanya kepada bidang kesehatan, khususnya di daerah tempat saya tinggal, Simalungun, bahwa di daerah sana yang untuk penetapan gizinya itu bukan dari ahli gizi oleh puskesmas tempat ataupun siapa, melainkan bidan berangkat. Lalu untuk menambahkan poin lain yang sebelumnya bahwa adanya ini karena ini standarisasinya secara sentralis dari PGN tidak efisien, ini menghasilkan juga isu anggaran di mana Center of Economic and Law Studies atau CELIOS memprediksikan karena ketidakefisiensi dari vendor ini menyebabkan kerugian yang bisa mencapai 8,5 triliun rupiah. Lalu kita ingat juga isu yang paling terkini, status keracunan oleh makan bergizi gratis ini menunjukkan bahwa setelah terjadi, pemerintah masih minim dalam merespon kecemasan orang tua terhadap perjalanannya program MBG ini. Kurangnya transparansi dalam mitra dapur karena ini juga dipegang oleh Polri dan juga dilakukan oleh pusat MPGN. Baik, terima kasih kepada tim pro atas penyampaian sanggahnya. Kita akan lanjut ke tahap kedua, yaitu di mana tim kontra diberikan waktu 3 menit untuk menyampaikan argumentasi awalnya. Kepada tim kontra, waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Anasa, saya menjadi pembicara untuk penyampaian kelompok kami, kelompok kontra. Jadi program makanan bergizi gratis atau MBG merupakan kebijakan nasional yang dirancang untuk meningkatkan SDM dan gizi di seluruh siswa di seluruh Indonesia. Nah, program ini itu dirancang bukan cuma untuk pemenuhan gizi, tapi juga untuk meningkatkan SDM dan kolaborasi antar pemerintah dan masyarakat. Kolaborasi yang dilaksanakan di MPG ini bukan hanya pemerintah dan SPPG, tapi juga orang tua dan siswa yang menerimanya, di mana orang tua dapat memberi peran dan kolaborasi dengan pemerintah untuk memberikan saran dan masukan terhadap makanan yang mungkin mereka rasa belum layak. Dan siswa sendiri sebagai penerima langsung dari MPG itu bisa juga memberikan masukan-masukan mereka terhadap MPG tadi. Nah, untuk tentang struktur MPG yang bersifat top down ini top down sendiri tidak bersifat sepenuhnya negatif dalam konteks MPG, di mana karena MPG mencakup satu Indonesia yang sangat luas. Jika tidak terdapat kerangka yang jelas dan stabil, maka daerah-daerah yang lebih terpencil itu bisa menjalankan MPG dengan sangat tidak benar gitu. Jadi top down diperlukan agar wilayah-wilayah terpencil di seluruh Indonesia itu tetap berjalan. Ya, izin menambahkan di sini saya ingin menjelaskan kembali untuk argumen
dari tim Pro. Mungkin pertanyaan dari kalian, apakah mungkin suara lokal terabaikan? Itu mungkin terabaikan jika tidak ada partisipasi dari warga. Sedangkan faktanya sendiri di lapangan, instansi bahkan warga sekalipun itu bisa menjadi vendor untuk program MBG ini selama tidak ada peraturan regulasi yang dilanggar. Nah, untuk kenapa pemerintah menerapkan sistem top down di sini? Karena pemerintah ingin mengatur sebuah set lah gitu, supaya para vendor ini bisa memenuhi standarisasi MBG. Gitu. Baik, terima kasih kepada tim Pro atas penyampaian argumentasinya. Selanjutnya akan diberikan kesempatan kepada tim Pro untuk melakukan sanggahan. Diberi waktu 3 menit dengan 1 menit diskusi dan juga 2 menit untuk penyampaian. Waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih. Saya perwakilan dari tim Pro ingin menyampaikan sanggahan. Seperti yang disampaikan oleh pihak kontra sebelumnya, bahwa program MBG ini melibatkan pihak orang tua dan sekolah. Namun kalau kita berbicara berdasarkan bukti, di sini berdasarkan riset yang dilakukan di daerah Kayong Utara, itu hasilnya sebagai berikut, yaitu bahwa orang tua itu tidak memiliki perasaan terhadap kepemilikan dari program ini, dan ini dibuktikan dengan orang-orang tua itu mereka bersikap netral terhadap program ini, sehingga apa, orang tua jika mereka merasakan bahwa program ini penting, jika mereka memiliki kepemilikan terhadap program ini, harusnya mereka bisa merasakan atau kritis terhadap program ini. Namun di sini data berbicara bahwa orang-orang tua sini bersikap netral dan tidak peduli akan program ini, sehingga dari sini bisa kita bisa simpulkan bahwa orang tua di sini tidak dilibatkan dalam proses penyusunan maupun perencanaan dari program ini. Kemudian ngomong berdasarkan program ini itu mendukung ekonomi sekitar, namun berdasarkan jurnal yang diterbitkan oleh INSA tahun 2025 itu mengatakan bahwa sentralisasi pengelolaan pangan yang dilakukan oleh MBG ini itu tuh tidak hanya memutus pengenalan siswa terhadap produk-produk atau makanan lokal yang ada di lingkungan mereka, namun juga mematikan potensi ekonomi sirkular masyarakat di sekitar lingkungan sekolah. Mungkin itu dari saya. Juga tambahan bahwa tidak ada kolaborasi atau partisipasi orang tua terhadap pemerintah, karena yang diberikan kepada orang tua itu hanyalah formulir ketersediaan apakah anaknya menerima untuk diberi MBG atau tidak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim Pro atas penyampaian sanggahannya. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada tim kontra untuk melakukan sanggahan terhadap presentasi dari tim Pro. Diberikan waktu 3 menit dengan waktu 1 menit untuk diskusi dan 2 menit untuk penyampaian. Waktu dimulai dari sekarang. Saya terima kasih atas sanggahan yang tadi diberikan. Saya izin menegaskan kembali bahwasanya tidak ada satupun regulasi yang mengatur bahwasanya pemilik SPPG itu wajib pemerintahan atau dari Kapolri. Semua orang yang memenuhi aturan dan regulasi itu diperbolehkan untuk membuka dapur SPPG. Real MBG sendiri dengan diberikannya formulir itu adalah bentuk ajakan dari pemerintah untuk mengajak masyarakat atau ibu-ibu untuk berpartisipasi dalam kebijakan MBG ini. Dibuktikan dengan diizinkan atau tidaknya anaknya diberi makan bergizi gratis sebagai bentuk mediasi atau sebagai bentuk berdiskusi antara pemerintah dan juga masyarakat. Juga saya tegaskan kembali perihal mematikan ekonomi sirkular. Bukti konkret apa yang bisa dijelaskan bahwasanya ekonomi sekitar itu mati gara-gara MBG? Bukannya justru menjadikan itu suatu kerjasama yang bagus antara dapur, tengkulak, dan juga pedagang pasar dalam menjalankan ekonominya. Karena program makan bergizi gratis juga menyerap sumber daya pangan yang sudah disediakan oleh petani lokal dalam skala yang lebih besar. Itu juga menjadikan sebagai langkah yang bagus untuk meniadakan yang namanya ketimpangan.
ketimbangan sendiri itu didasari karena kan keterbatasan akses. Nah, difasilitasi oleh MBG ini sebagai wadah untuk menghilangkan kepentingan. Saya izin menambahi. Nah, benar terdapat kritik dan evaluasi terhadap MBG tentang lambatnya respons terhadap keluhan orang tua dan terhadap kritik lainnya. Namun kritik tersebut menunjukkan bahwa ruang evaluasi dalam partisipasi publik tetap terbuka. Menurut Reza 2025 dalam jurnal analisis kebijakan, tantangan dalam sistem penjaminan mutu dan pengawasan pangan masih dalam tahap penyempurnaan. Artinya kritikan dan evaluasi yang diberikan oleh MBG itu bukan sebagai pembungkaman suara, melainkan sebagai ruang untuk diskusi dan memperbaiki program MBG itu sendiri. Oke. Di sini ingin menambahkan sedikit lagi. Untuk pemerintah sudah memberikan fasilitas yaitu berupa kritik dan saran. Dan apakah itu akan dilaksanakan kembali lagi kepada mereka yang menjadi penerima manfaat? Iya. Jadi itu keputusan orang tua. Apakah mereka ingin menyambut? Waktu telah habis. Terima kasih kepada tim kontrak. Selanjutnya kita memasuki sesi closing statement, yang dimana kesempatan pertama diberikan kepada tim pro untuk menyampaikan closing statementnya. Diberi waktu 1 menit. Waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih. Di sini saya mewakilkan dari tim pro ingin menekankan kembali atau mempertegas tim pro. Seperti yang kita ketahui, sentralisasi itu bagus. Soalnya sentralisasi itu berfungsi agar standarnya itu sesuai gitu. Namun sentralisasi yang terlalu berlebihan itu tidak baik, apalagi yang tidak melibatkan ruang publik. Seperti yang kita ketahui bahwa MBG ini dia melakukan sentralisasi yang secara total tanpa melibatkan pihak-pihak tertentu seperti sekolah maupun orang tua. Nah, dari sini sentralisasi yang terlalu total ini itu bisa menyebabkan ketidaksesuaian publik seperti apa yang diharapkan warga seperti ini, namun yang dilaksanakan pemerintah seperti poin-poin yang kita dapatkan. Waktu sudah habis. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada tim kontrol untuk menyampaikan closing statementnya dalam waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di negeri yang sejarahnya ditulis oleh darah dan kelaparan, persoalan makan bukan sekedar urusan dapur, melainkan urusan martabat. Maka ketika negara menggagas makan bergizi gratis sebagai kebijakan nasional, ia tidak sedang menegakkan menara kuasa yang sunyi dari suara rakyat, melainkan sedang menjalankan mandat sejarahnya memastikan anak-anak bangsa tidak tumbuh dalam kekurangan dan merampas masa depan mereka. Memang benar setiap kebijakan nasional membawa serta relasi kuasa, tapi kuasa tidak selalu berarti pembungkaman seperti yang pernah diurai oleh Michael Foucault, bahwasanya kuasa bekerja bukan hanya melalui persepsi, melainkan melalui produksi pengetahuan, pengaturan, dan normalisasi dalam membentuk masyarakat. Dalam konteks ini, kebijakan makan gizi gratis dapat dibaca bukan sebagai alat dominasi pusat terhadap daerah, tapi sebagai instrumen distribusi kesejahteraan dan pemerataan kesempatan negara sebagaimana dijelaskan dalam konstitusi. Baik, waktu telah selesai. Dengan disampaikannya closing statement oleh tim pro maupun kontra, maka sesi debat kali ini telah berakhir. Saya mengucapkan terima kasih kepada para seluruh tim pro dan kontra yang telah berdebat tadi dan juga teman-teman yang sudah mendengarkan. Sebelumnya saya Putri Arabita Ashar selaku moderator pada hari ini mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila ada salah kata dan juga tindakan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.